damai di hati. Pada kali ini kita akan merenungkan renungan singkat dari sebagian isi Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita membaca dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5 dengan perikop Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ya, renungan kita hari ini dengan tema kasih sejati seorang sahabat. Seperti yang kita ketahui, tak ada seorang pun dapat hidup di dunia ini dengan sendirian, melainkan manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, setiap orang pasti mempunyai teman atau sahabat dekat yang berbagi rasa dalam segala situasi suka maupun duka. Dan orang yang bisa berbagi rasa di segala situasi bukanlah teman biasa, tetapi adalah sahabat. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman itu bukanlah perkara yang sulit, tapi untuk memiliki satu sahabat saja tak semudah membalikan telapak tangan. Menjadi seorang teman adalah mudah, tetapi persahabatan adalah buah yang lama berbuah, seperti yang diucapkan Aristoteles. Nah, kehadiran sahabat dalam hidup laksana lilin kecil di tengah kegelapan, ibarat mercusuar di tengah lautan lepas. Bersyukurlah di zaman yang gersang kasih seperti ini, kita masih memiliki seorang sahabat. Hubungan antara Yonatan dan Daud adalah contoh ideal persahabatan sejati antara dua orang yang saling mengasihi satu sama lain. Nah, teman-teman, dalam persahabatan atau dalam lingkaran pertemanan, kita sebaiknya harus pandai dalam memilah teman. Kita harus memilih cara bergaul, bukan memilih, namun seperti semacam bisa memilah cara bergaul, mana yang cara bergaul yang baik dan mana cara bergaul yang buruk. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa mengatasi hal tersebut, karena jika kita mengalami kesalahan dalam pergaulan, kita bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu kita harus mencari teman atau sahabat yang bisa membangun diri kita dan mau sama-sama membangun, seperti Daud dan Yonatan yang saling mengasihi satu sama lain. Nah, bukti kasih dan kesetiaan Yohanes terhadap Daud adalah ketika Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud. Ia tetap berpihak kepada yang benar dan tetap mengasihi Daud, walaupun tindakannya ini mengandung risiko harus kehilangan hak atas tahtanya yang semestinya menjadi haknya kelak. Inilah ciri utama seorang sahabat sejati yang rela berkorban. Nah, sahabat sejati itu selain saling berbagi rasa, dia harus mempunyai juga rasa rela berkorban kepada sahabatnya sendiri. Persahabatan dan kesetiaan Yonatan kepada Daud justru semakin
menunjang dan memberi peluang bagi Daud untuk memperoleh tahta kerajaan yang seharusnya akan jatuh kepada Yonatan. Nah, sulit menemukan seorang sahabat seperti Yonatan di zaman sekarang. Ya, tentu saja. Karena menurut saya kisah kasih persahabatan sekarang banyak dengan lika-liku, seperti pengkhianatan demi kepentingan diri sendiri, dan seorang teman tega menusuk dari belakang, dan ada pula saudara sekandung yang saling berkhianat oleh karena memperebutkan harta atau warisan. Namun hal tersebut tidak terjadi kepada persahabatan Daud dan Yonatan. Mereka berdua saling mengasihi. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa juga harus bisa memilah cara bergaul. Kita harus dapat memilih teman yang dapat membawa kita ke pergaulan yang baik atau yang buruk, seperti Daud memilih Yonatan, dan seperti sebaliknya. Mereka berdua tentu saja mempunyai prinsip untuk mencari sahabat yang dapat saling membangun diri mereka, sehingga dan juga mereka berdua mencari sahabat yang dekat dengan Tuhan, sehingga persahabatan mereka berdua dipenuhi kasih oleh Tuhan. Amin. Shalom, damai di hati, damai sejahtera.